Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Berfam, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang merawat banyak kacer dalam satu rumah ya. Kalau merawat kacer dalam satu rumah hanya satu ekor itu kan biasa, mudah. Tapi kalau merawat banyak burung kacer di dalam satu rumah itu apa yang terjadi? Oke, sebelumnya jangan lupa siapkan kopinya, kita ngobrol santai ya, sambil kita mikir bareng. Sebelum membahas tentang bagaimana merawat burung kacer banyak di dalam satu rumah, itu kita perlu menentukan dulu ya, arah rawatan kita itu untuk apa. Jadi merawat banyak kacer dalam satu rumah itu tujuannya untuk harian atau gacoran teras atau mungkin untuk kawan-kawan yang ingin dilombakan. Nah, ini berbeda ya. Ini berkaitan juga nanti dengan istilah bisa apa enggak bisa. Kalau ngomong bisa ya semuanya bisa, tapi ada konsekuensinya. Oke, setelah kita menentukan arah rawatan, yang kedua adalah memahami karakter kacer yang akan kita pelihara bersamaan di dalam satu rumah. Kalau kita tujuannya yang pertama tadi kita bahas itu masalah untuk gacoran teras, itu sebenarnya tidak masalah kita memelihara banyak kacer dalam satu rumah. Tetapi perlu diketahui bersama bahwa burung kacer itu adalah burung yang fighter. Jadi usahakan jangan sering untuk diperlihatkan antara kacer satu dengan kacer yang lain. Seperti yang saya lakukan ini, saya ini merawat 3 kacer dalam satu rumah. Saya memiliki 3 kacer dalam satu rumah dengan tujuan itu adalah untuk gacoran teras saja. Walaupun untuk gacoran teras ini dalam perawatan itu biasanya saya lakukan sendiri-sendiri. Nah, ini khusus untuk kali ini saya buat konten ini, saya jajarkan tiga-tiganya supaya teman-teman juga tahu bahwa saya sebenarnya tidak hanya memelihara satu kacer. Jadi kalau saya membuat video tentang kacer yang ngoceh itu sebenarnya ada beberapa kacer yang saya video, bukan hanya satu kacer. Kemudian untuk rawatannya sendiri sebenarnya sama saja dengan memelihara satu ekor kacer. Ya tetap pemberian extra fooding, kemudian pemanasannya, pemandiannya itu juga tetap dapat. Kadang juga saya melakukan pengumbaran. Tetapi untuk hariannya itu kalau saya tidak berada di rumah itu biasanya kacer itu saya krodong kawan-kawan. Jadi memang saya melihara kacer ini untuk gacoran teras sebagai pelepas lelah ya ketika habis kerja. Jadi kalau di krodong itu harapannya nanti kalau saya pas kerja itu kan saya tidak mendengarkan burung. Jadi ya biarkan saja burung diam. Walaupun masih kadang juga kuar-kuar bersaut-sautan. Tapi nanti ketika pulang kerja, lelah ingin mendengarkan kacer, itu biasanya saya buka tapi di tempat yang tidak saling melihat. Ada yang di samping rumah sebelah kanan, ada yang di belakang rumah, ada juga yang di depan rumah. Untuk poin positifnya atau plusnya kalau memelihara banyak kacer untuk gacoran teras, itu adalah biasanya kacer itu akan lebih ngotot ketika mengoceh. Jadi saling bersaut-sautan, saling memanggil antara kacer satu dan kacer yang lain. Kemudian yang kedua itu kacer itu juga lebih mudah on. Jadi ketika harian itu ngoceh itu sambil buka-buka ekor, buka sayap, itu kan dipandang juga enak, bisa melepaskan lelah. Kemudian untuk poin negatifnya itu adalah ketika kacer itu kondisi emosi dan birahinya sedang sama-sama tinggi, itu malam pun akan sangat berisik kawan-kawan. Walaupun dikerodong, dimatikan lampu, itu tetap bersaut-sautan dan kadang ya ini tidak enak juga sama mertua ya, mertua yang sedang mau istirahat tetapi terganggu oleh suara kacer yang saling bersautan ini.
Selanjutnya untuk negatifnya bagi kacer sendiri, ketika banyak kacer di rumah, kacer itu akan lelah ya. Kacer akan cepat lelah ketika terus-terusan bersaut-sautan. Jadi mengakibatkan kacer itu bagong ya. Ini dari ketika kacer saya ini yang dua itu bagong ya. Kalau saling melihat itu bisa bagong karena ya kondisinya pasti lelah karena sehari-hari ya saut-sautan, teriak, capek. Nah, di sini saya akan memperlihatkan kalau dibuka seperti apa. Apakah kalau memelihara kacer dalam satu rumah itu faktornya akan hilang, itu kita bisa lihat di sini. Saya akan memperlihatkan sebentar saja, ini khusus untuk kawan-kawan semuanya. Ini untuk menunjukkan bahwa faktor burung itu akan tetap terpelihara walaupun di rumah itu kita memelihara banyak kacer. Berhubung saya memelihara ini hanya untuk gacoran tiras, ya bagong pun tidak masalah bagi saya. Tidak punya faktornya tidak tinggi, tidak masalah. Yang penting burung itu gacor. Bisa untuk hiburan saya dan kadang-kadang juga bisa untuk dijadikan konten YouTube seperti suara-suara pancingan kacer. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana kalau merawat banyak kacer di dalam satu rumah yang tujuannya itu untuk dilombakan. Apakah ada poin positif atau negatifnya yang perlu kita waspadai. Ya, yang paling penting kalau kita memelihara banyak kacer di dalam satu rumah yang kita tujuannya untuk aduan, itu kita adalah memahami karakter dari masing-masing kacer yang kita miliki. Kalau di sini misalkan saya contohkan ini ada 3 kacer, berarti kita harus memahami karakter dari ketiga kacer tersebut. Kalau mau dibawa lomba, dia mintanya seperti apa. Dan yang paling penting yang saya lihat dari kawan-kawan yang pemain itu, kalau punya banyak kacer dalam satu rumah, itu jangan digantangkan dalam satu gantangan yang sama. Jadi dalam satu sesi itu jangan sampai bertemu dengan kacer kita sendiri. Kalau kita mau menaikkan 2 kacer dalam sehari, itu usahakan di sesi yang berbeda. Karena kalau kacer dalam satu rumah itu biasanya memang yang kalah mental itu akan bagong di gantangan, atau lebih parahnya lagi kalau digantang secara bersamaan dalam satu sesi itu sama-sama diam. Itulah yang jadi poin negatifnya ketika memelihara banyak kacer di dalam satu rumah. Kemudian kalau ingin memelihara banyak kacer dalam satu rumah, kemudian ingin jadikan aduan, poin yang paling penting itu adalah pengistirahatannya. Burung kacer ketika dilombakan itu membutuhkan energi yang tinggi. Jadi sebisa mungkin itu lebih baik kita full krodong saja kalau itu tujuannya untuk lomba. Kita full krodong, kita jauh-jauhkan. Kemudian yang akan kita bawa lomba itu kita kondisikan tersendiri. Kalau kita punya ruang yang berbeda atau mungkin rumah kita itu ada rumah yang depan dan dapur yang belakang, itu pengkondisian itu dilakukan di belakang supaya saat pengkondisian itu tidak bocor ya kawan-kawan. Kacernya tidak bocor, karena kalau bocor nanti khawatirnya itu tenaganya akan berkurang. Nah, kacer kalau tenaganya sudah berkurang kemudian dilombakan, ya itu akan terjadi banyak masalah, bisa bagong, bisa capul, bisa ngering, bisa jatuh. Banyak sekali kendala yang terjadi ketika kondisi kacer itu memang tidak siap lomba, utamanya karena kekurangan tenaga. Kita juga harus benar-benar tahu karakter dari kacer-kacer yang ada di rumah yang akan kita lombakan. Jadi ada beberapa kacer itu yang dalam pengondisiannya memang harus sendiri dan tidak boleh mendengar kacer lain. Kalau yang seperti itu ya usahakan jangan dipelihara dalam satu rumah dengan kacer-kacer lain, atau mungkin ditempatkan di tempat tersendiri. Tetapi ada juga yang ketika mau berangkat itu harus dicas dulu dengan kacer yang ada di rumah, baru maksimal di gantangan. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada pemahaman terhadap karakter masing-masing kacer yang ada di
rumah kita, baik itu yang tujuannya untuk hantangan ataupun tujuannya untuk harian saja. Karena tanpa memahami itu, ya jangankan memelihara banyak kacer dalam satu rumah, tanpa kita memahami itu, memelihara satu kacer pun akan kesulitan untuk membuatnya gacor dan bisa on. Oke kawan-kawan, demikian tadi pembahasan saya tentang merawat kacer atau merawat banyak kacer dalam satu rumah. Kalau ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang sudah like, subscribe, dan komen video-video saya. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.